Wahyu Nusantara itu ya berasal dari restu mereka-mereka ini, restu leluhur kita, restu alam gaib, restu kemudian juga mungkin kehendak manusia ya. Jadi kehendak manusia itu bisa aja dari rakyat memang suka sama dia, bisa juga. Kalau ini bisa Mas Om mau simpulkan, artinya Wahyu Nusantara ini nanti akan berpindah ke wakil presiden yang sekarang setelah nanti dia menjadi seorang presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman, kembali lagi bersama aku Lala Hie di channel Serem Midnight. Oke, seperti biasa di video kali ini pastinya Serem Midnight akan menayangkan episode-episode terbaru ya. Dan untuk video ini kita masuk lagi ke segmen Poltis teman-teman. Dan di sini aku nggak sendiri, sudah ada suami aku dan tarotnya. Penasaran kan kalian kita nih mau bahas apa gitu? Karena ada yang request juga teman-teman. Kemarin itu adalah pembacaan suami aku tentang Wahyu Nusantara gitu. Penasaran kan? Nah, untuk semuanya juga terima kasih yang udah support channel aku. Terus tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Oke, nah Papi, kan ada yang request ya kan. Sebenarnya bukan request ya, lebih ke bertanya. Kayak kemarin kan di video yang tentang Pak Jokowi masih ada aura seorang raja. Oh Tuh, iya iya iya. Nah disitu kan Papi menjelaskan tentang Wahyu Nusantara. Terus Ya netizen itu bertanya tentang itu. Sebenarnya apa sih? Iya. Gitu kesimpulannya. Ya, mungkin memang gak banyak orang yang tahu ya, kecuali mereka-mereka yang memang spiritualis atau mereka yang memang mendalami kebatinan ya, tirakatan atau apa, pasti paham tentang apa yang namanya wahyu gitu ya. Iya. Nah, jadi kita kalau bicara wahyu, kita harus lihat dulu konteks Nusantara, ya kan? Konteks Nusantara kita itu sebenarnya negara kita Nusantara ini sebenarnya dari zaman nenek moyang kita itu kan berbentuknya kerajaan, ya kan? Betul. Gak ada republik gitu ya. Republik itu baru belakangan setelah dunia barat udah ada, misalnya Eropa, Amerika udah ada, baru diperkenalkan nama sistemnya republik. Tapi zaman dulu leluhur kita semua itu bentuknya adalah kerajaan, ya kan? Nah kerajaan. Nah kemudian di dalam satu kerajaan itu biasanya ada apa namanya legitimasi power atau kekuatan. Jadi tidak ada istilah misalnya kalau sekarang kan istilahnya kedaulatan rakyat itu ada di kedaulatan negara itu ada di tangan rakyat. Betul kan? Demokrasi. Kalau zaman dulu tuh kan enggak, kedaulatan itu mutlak ada di tangan seorang raja. Iya. Nah, kemudian pada zaman-zaman seperti itu seorang raja itu untuk mendapatkan satu mandat, satu kekuatan itu bisa misalnya dia keturunan memang, misalnya bapaknya raja ya turunnya ke anaknya, ya kan? Bisa turun-temurun ya, gitu. ada juga terjadi karena perebutan kekuasaan. Iya, betul. Contoh misalnya dalam sejarah itu ada namanya King Arok gitu ya. Nah, atau ada yang lain-lainnya gitu. Jadi ada juga perebutan kekuasaan sehingga akhirnya dia naik menjadi seorang raja. Betul. Nah, karena zaman dahulu Nusantara kita ini kan sebenarnya tanah yang luhur ya, tanah yang agung, tanah yang keramat. Jadi Nusantara ini artinya bukan hanya Jawa aja, seluruhannya ya. Bahkan sampai ke Thailand segala macam itu Nusantara gitu ya. Nah,
tanah yang keramat ini dari zaman dulu seorang itu bisa jadi seorang raja, itu harus mendapat restu. Restu dari siapa? Bukan restu dari rakyat. Bukan dari orang tua. Bukan dari orang. Restunya itu harus datang dari, karena zaman dulu itu spiritualitas orang sangat tinggi, itu kita mengenal adanya dunia manusia kita, kemudian dunia gaib atau dunia sesuatu yang tidak kelihatan, misalnya mungkin leluhur, lembut dan sebagainya gitu ya kan, dan kemudian ya Tuhan lah gitu ya, alam semesta atau ya yang menyangkut ke sana, karena zaman dulu mungkin orang tidak ada yang menyebut, belum ada kata-kata misalnya kayak sekarang ini ya, tapi tetap menyebut yang namanya ada sang pencipta gitu ya. Nah, dari ketiga hal inilah, dari misalnya dari Tuhan, kemudian dari leluhur ya, kemudian dari apa istilahnya dari keluarga, inilah restu yang terbentuk. Ya, nah makanya zaman dulu misalnya kalau di Cina dulu, misalnya di Tiongkok ya, seorang raja itu dianggap sebagai keturunan dari dewa, ya kan? Jadi dia memegang mandat dari dewa untuk memimpin manusia. Nah, ini beda. Kemudian kayak di Jepang juga kan, sama kaisar Jepang itu juga menerima mandat dari dewa, karena mereka percaya kan dewa-dewa ya, dewa-dewi gitu. Jadi ya, kemudian di Nusantara kita itu lebih banyak kepada mandat yang diberikan oleh Tuhan ya, atau semesta, kemudian juga oleh leluhur, dan yang paling berperan penting itu leluhur. Ya, leluhur, apa itu leluhur sih? Kan orang-orang bingung kan. Terus leluhur itu apa? Leluhur itu adalah ya mereka atau nenek moyang kita yang dulu pernah ada gitu ya. Sebelum adanya kita, mungkin misalnya zaman Majapahit, ada kerajaan Majapahit. Sebelum kerajaan Majapahit itu ada nggak? Ada lagi. Leluhur kita ada, tapi namanya mungkin bukan Majapahit. Mungkin kerajaan apa, terus di atas itu masih ada nggak? Jauh kan? Sampai ya nggak tahu sampai kapan gitu loh. Nah, kemudian itu leluhur ya kan. Kemudian juga ada istilahnya alam gaib, alam lembut. Nah, kita di Nusantara mengenal misalnya alam gaib itu ya penguasa-penguasa gaib dari tanah Jawa. Misalnya dulu tuh kayak misalnya salah satunya mungkin yang paling dikenal sama orang-orang sekarang adalah misalnya Eyang Semar gitu kan, termasuk leluhur. Kemudian mungkin sekarang ini ada istilah misalnya Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul gitu kan, atau juga ada penguasa-penguasa gunung lainnya, danyang-danyang atau hyang gitu ya, atau apa gitu. Itu mereka-mereka ini adalah yang menjaga alam Nusantara ini di alam gaib gitu. Nah, Wahyu Nusantara itu ya berasal dari restu mereka-mereka ini, restu leluhur kita, restu alam gaib, restu kemudian juga mungkin kehendak manusia ya. Jadi kehendak manusia itu bisa aja dari rakyat memang suka sama dia, bisa juga. Nah, itulah yang membentuk yang namanya Wahyu Nusantara. Nah, dari zaman dulu orang-orang yang ingin jadi raja, walaupun dia keturunan raja, dia ingin jadi seorang raja, dia harus mendapatkan wahyu itu. Apa sih wahyu itu kan? Yang jadi pertanyaan. Kok peran penting? Jadi ibarat kayak kita punya orang tua kita restuin kita. Oh, kamu maju gitu kan? Pasti restu dari orang tua ini punya kekuatan nggak? Punya lah. Punya ya. Apalagi restu dari leluhur, itu beda. Artinya kalau diberikan restu dari leluhur, berarti leluhur ada di belakang kita semua. Ya, otomatis siapa? Kalau misalnya saya nih dikasih restu leluhur, otomatis leluhur saya backup saya dong. Ya, jadi ketika ada orang yang misalnya nggak suka sama saya, itu aura saya beda. Ya kan? Atau bahkan mungkin misalnya memang dari alam semesta ada Tuhan sendiri yang memberikan restu misalnya. Wah, itu lebih power lagi gitu loh. Ya kan? Nah, dari zaman dulu selalu begitu. Dari zaman Nusantara dulu. Jadi ini saya jelasin tentang Wahyu Nusantara ya, atau Wahyu Keprabon. Seseorang yang ingin menjadi seorang raja atau seorang pemimpin. Jadi kalau orang yang nggak punya ini, ya mungkin kalau kita mau istilah kasar, jangan mimpi lah gitu loh. Nggak bakalan. Ya. Walaupun gitu, kasarnya mungkin orang yang memang bertekad, ambisius, tapi kalau kasarnya ya lo nggak ada auranya gitu. Iya, nggak dapat restunya, itu nggak bakalan gitu. Orang mau ngeliat juga biasa aja gitu. Ya. Jadi mau sepintar apapun itu orang, sepopuler apapun itu orang, kalau dia tidak dapat restu dari leluhur, dari Tuhan, dari tanah Nusantara ini, gak akan jadi seorang raja. Tidak akan. Nah, makanya zaman dulu orang-orang itu pergi kemana?
mereka lakukan tirakat, bermeditasi, bertapa, ya kan? Tujuannya apa? Supaya mendekatkan diri sama alam semesta, sama Tuhan, ya. mendekatkan diri sama leluhur, mendekatkan diri sama alam-alam yang menjaga Nusantara ini, alam gaib misalnya alam gitu. Yang nggak kelihatan. Sehingga dengan pertapaan dia itu mungkin dia akan mendapatkan wahyu misalnya, karena Nusantara alam semesta ini melihat ketulusan hatinya, ya kan? Jadi tirakatnya itu nggak main-main loh. Iya. Jangan kira yang cuma enggak bisa puasa sampai berbulan-bulan, bisa nggak makan, nggak minum, ibaratnya tuh menunjukkan ketulusan hatinya. Jadi nggak main-main gitu. Pokoknya niat seseorang itu yang tahu cuma Tuhan, walaupun misalnya setelannya seperti berandalan atau apa, itu yang tahu cuma Tuhan. Beda sama orang yang setelannya rapih, ya, yang bener-bener memukau banget segala macam. Itu ya nggak mungkin lah, itu hanya menutupi kedok aja kalau yang kayak gitu biasanya. Jadi wahyu Nusantara ini selalu melekat dari zaman Nusantara masih bentuk kerajaan sampai sekarang. Ya, jadi kayak misalnya proklamator kita Bung Karno, ya, Paduka Bung Karno, itu seseorang yang memang sangat kuat dalam tirakatnya kan. Bermeditasi di mana-mana. Makanya kalau orang-orang spiritual itu selalu ketemu, di sini dapat tirasan, di sini dapat. Karena memang beliau pernah ada di situ. Ya kan, mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa gitu. Jadi dari perjalanan beliau itulah akhirnya beliau mendapatkan mandat atau wahyu Nusantara yang membuat dia menjadi seorang presiden gitu ya. Kalau zaman sekarang konteksnya presiden. Nah, makanya ketika dia menjadi seorang presiden, dia bisa menggerakkan hati jutaan orang. Ya karena peran mistisnya itu gitu loh. Jadi orang mungkin nggak percaya atau segala macam. Ya itu memang peran mistis. Contohnya misalnya kita ketemu ada orang yang kayaknya biasa-biasa saja tapi berwibawa, ya kan? Ada orang yang kayaknya dia bos, tapi orang ngerecehin dia gitu kan. Iya, karena kayak apaan sih biasa aja. Iya, biasa aja gitu loh. Tapi ada orang yang kita baru ketemu aja kita langsung radarnya itu udah kerasa. Iya, kita langsung kayaknya kayaknya berapa meter kagak gitu boleh ya. sembarangan nih sama nih orang nih gitu loh. Nah, itulah itu. Tuh. Jadi gimana nih, Pi? Ini nanti kita cari ya, kalau misalnya itu penjelasan saya dulu ya tentang wahyu Nusantara. Nanti kita baru cari kenapa masih ada gitu ya. Kan kalau di video sebelumnya kan saya mengatakan bahwa wahyu Nusantara itu masih ada sama Pak Jokowi. Kenapa tidak berpindah gitu kan? Betul. Jadi memang ada beberapa presiden yang mendapatkan mandat wahyu Nusantara itu seperti misalnya Bung Karno ya, kemudian Soeharto ya. Dan kemudian sebenarnya kalau yang lain itu nggak terlalu tapi dari SBY sampai Jokowi itu ada. Nah, dan yang herannya sekarang ini wahyu Nusantara atau mandat keprabon ini masih ada sama Pak Jokowi. Ya, jadi saya tidak menarik ini, itu penglihatan saya dan apa yang saya rasakan. Makanya kenapa sampai sekarang Pak Jokowi sudah tidak punya kekuasaan sebagai seorang presiden pun dia masih dipuja sama rakyat. Ya. Itu rumahnya nggak berhenti orang datang, ya kan? Kenapa sih? Kenapa orang sampai tertarik datang ke sana? Ya kan? Emang Pak Jokowi ada janji kalau datang saya kasih apa? Nggak ada, ya kan? Mereka pakai biaya sendiri dari jauh-jauh, bahkan orang dari Amerika, dari mana-mana datang loh. Ada orang yang datang dari Amerika, dari di mana-mana cuma pengen foto sama Pak Jokowi, ya kan? Nah, itu apa sih yang gerakin mereka? Nah, itulah kekuatan dari wahyu Nusantara itu. Makanya sampai sekarang tuh Pak Jokowi masih punya aura seorang raja gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan kan, kenapa nggak berpindah? Kan sekarang kita udah ada presiden ke-8 ya gitu kan, ibaratnya Bapak Prabowo. Kenapa wahyu ini tidak berpindah ke beliau? Nah, itu yang memang masih menjadi tanda tanya. Saya sendiri juga masih bertanya-tanya, kenapa? Ya kan? Kenapa tidak berpindah? Apakah memang, maaf kata nih, apa memang Nusantara tidak merestui gitu kan? Kenapa tidak berpindah? Atau memang ada tugas tertentu dari Bapak Jokowi untuk kelanjutannya nanti, ya kan? Sehingga masih ada di dianya gitu loh. Itu yang masih menjadi kita mistis. Nah, hari ini, malam ini, kita kupas. Kita coba telaah ya. Ya, jadi kita mau cari tahu kenapa wahyu Nusantara masih di tangan Pak Jokowi ya sampai hari ini dan tidak ada tanda-tanda akan berpindah gitu ya.
itu masih menjadi tanda tanya ya. Jadi maaf kata ya, bukan kita tidak mendukung Pak Prabowo ya, karena Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dengan Gibran, pasti kita juga seneng gitu ya. Tapi ini kan yang menjadi pertanyaan adalah kenapa gitu, ya kan? Bapak udah keluar duluan ya. Oke. Jadi siapa dulu nih? Papi lah. Aku dulu. Jadi di video ini sebenarnya kita hanya menjelaskan tentang Wahyu Nusantara, karena memang yang tadi ada dibilang, ada yang bertanya apa itu tentang Wahyu Nusantara dan kenapa masih ada di tangan Pak Jokowi, gitu teman-teman. Apa Pi? Tawa-tawa. Seru nih ya. The 12 Cup 6 of War. Ya ini, aduh ini sampai meremang nih. Ya mudah-mudahan. Ya, jadi ini ada tersembunyi nih seorang pemuda. Pemuda apa tuh? Seorang pemuda, ya, seorang yang muda. Jadi gini, ini versinya Master Ong dari kartu tarot ya. Tadi saya juga sebelum acara ini mulai juga sudah minta izin ya, dan kemudian kita bukan mau terlalu dalam, cuma mau sekilas saja ya. Dan ini sudah ketarik 3 kartu yang mungkin ini jawabannya ya dari apa yang Mas Ong lihat ya. Jadi di sini itu ada piala besar 2 ya. Nah kemudian di sini ada tongkat 6 ya. Dan di sini ada seorang pemuda yang masih sangat muda, ya. Jadi bisa disimpulkan piala ini akan beralih tangan kepada seorang pemuda, ya. Jadi bisa dikatakan bahwa Wahyu Nusantara ini nanti akan dipegang oleh seorang yang masih muda. Piala 2 ya. Sekarang ini piala kalau piala 2 itu kan kayak juara 1 dan juara 2. Ya. Berarti kalau dalam konteks negara, presiden dan wakil presiden. Ya. Tongkat ini adalah tongkat estafet kepemimpinan. Ya, tongkat kepemimpinan. Wahyu Nusantara ini akan berpindah dari orang yang sekarang duduk sebagai nomor 2, seorang pemuda. Ya, aduh, meremang nih. Jadi dalam arti kata, mungkin ya, mungkin dari apa yang saya baca, bisa kemungkinan Wahyu Nusantara ini sekarang masih belum berpindah karena menunggu waktu. Ya. Orang yang punya amanah, yang dekat sama rakyat, dan masih muda, seorang pemuda, yang sekarang menjabat sebagai pemenang kedua. Ya, pemenang kedua ini bukan maksudnya kan kalau misalnya RI 1, RI 2 gitu kan. Jadi berarti yang kedua. Ya. Jadi teman-teman bisa nafsirkan sendiri siapa orangnya. Nah, kalau ini bisa Mas Om mau simpulkan, artinya Wahyu Nusantara ini nanti akan berpindah ke wakil presiden yang sekarang setelah nanti dia menjadi seorang presiden. Tongkat kepemimpinannya itu menunggu. Jadi ini kan tongkat kepemimpinannya menunggu seorang pemuda. Siapa sekarang seorang pemuda yang punya jabatan nomor 2, RI 2, ya kan? Ya Mas Gibran, nggak ada orang lain gitu loh. Ya, jadi kesimpulannya Wahyu Nusantara ini menunggu waktu tongkat kepemimpinan berpindah ke tangannya beliau. Iya. Baru nanti akan berpindah dari Pak Jokowi ke Mas Gibrannya, ya. Ya Allah wa'alam. Ya ini apa yang Mas Ong dapat. Kalau yang nggak setuju ya boleh-boleh saja, ya. Silakan gitu. Tapi apa yang saya tangkap ya seperti itu. Makanya kenapa sampai hari ini tidak berpindah, ya. Masalah itu apakah di 2029 atau 5 tahun kemudian, itu nanti mungkin di video lainnya kita bahas. Gitu. Iya, betul. Oke, itu dari Mas Ong. Menggunakan tarot sama terawangan itu kan berbeda.
Kalau misalnya nerawang itu biasa kita harus ketemu sama seseorang atau leluhur atau apa gitu kan, harus ketemu sama alam-alam lain gitu kan. Itu harus dilakukan perjalanan untuk itu. Tapi kalau tarot kita beda, kita menarik energi yang ada di alam semesta untuk diterjemahkan, dimediasikan ke dalam kartu ya. Nah, itu pun juga saya nggak bisa bilang itu 100% pasti benar gitu ya, karena bisa saja bocoran energinya itu tidak benar, bisa aja gitu. Tapi ya setidaknya kita mendapatkan gambaran seperti itu gitu ya. Kalau saya hanya mendapatkan gambaran bahwa ya Wahyu Nusantara ini nanti akan berpindah berarti ke presiden yang ke-9 nanti, seorang pemuda yang ya istilahnya ya kalau kita mau menyimpulkan ya Mas Gibran sekarang ini gitu. Jadi kesimpulannya saya yakin apapun yang diputuskan oleh leluhur Nusantara itu pasti yang terbaik. Ya kan? Pasti yang terbaik. Nah, kayak misalnya pemindahan ibu kota kita ke IKN itu memang kehendak dari para leluhur Nusantara, bukan kehendak Pak Jokowi. Pak Jokowi itu hanya orang yang melaksanakan kehendak leluhur Nusantara kita, tanah Nusantara ini. Kenapa? Karena nanti ada alasannya. Mungkin sekarang banyak orang yang hujat. Kenapa sih harus pindah gini kan? Nanti ada alasannya. Ya, bahkan kalau suatu saat nanti mungkin kita akan berterima kasih. Oh, terima kasih Pak Jokowi sudah tegas mau pindahin ke sini. Suatu saat nanti orang akan seperti itu. Ya kayak sekarang aja ya, menjelang ulang tahun ke-80 banyak suara-suara yang malah berterima kasih sama Pak Jokowi segala macam, ngerasain. Ya itu karena nanti akan seperti itu gitu. Iya. Oke, gitu aja sih. Yang punya tahu segala sesuatu itu cuma Allah. Kita ini cuma hanya berusaha untuk mengambil sedikit energi yang ada, ya, yang kemudian kita baca di dalam tarot, ya, itu pun kita tidak bisa mengatakan bahwa ini 100% benar, karena kebenaran sejati itu hanya ada di Allah, gitu ya. Itu aja ya, jadi nggak perlu marah-marah, nggak perlu kesel-kesel, gitu ya. Kalau tidak suka dengan video kita, di skip aja. Karena kita membahas politik secara mistis, jadi yang kita bicaranya mistis, gitu ya. Nah, kalau soal politik itu urusan yang lain, ya, gitu. Oke, jadi video segmen politis kali ini cukup sampai sini. Terima kasih buat kalian semua yang udah mendukung channel Serem Midnight dan tetap support. Terus yang nggak pernah lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Terima kasih semuanya. Terus buat kalian juga yang mungkin ingin bertanya-tanya lagi dan mau request tentang apapun itu kontennya, mau segmen politis atau mungkin cerita-cerita horor, langsung aja komen di kolom komentar ya teman-teman. Terus juga jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Sampai ketemu di video berikutnya.